Halo brothers, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk ningkatin rasa percaya diri. Jadi buat kalian nih yang sering ngerasa minder ataupun ragu, video ini khusus buat kalian. Tapi sebelum kita masuk ke intinya, kita samain dulu nih definisi dan arti dari rasa percaya diri, biar nggak ada kesalahpahaman. Jadi rasa percaya diri itu adalah kombinasi antara kepercayaan diri dan keyakinan akan kemampuan diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Nggak peduli dimanapun kamu berada, entah itu di karir, hobi, maupun romansa. Mungkin kalian pernah nih ngerasa ragu dan nggak yakin sama diri sendiri. Di otak itu selalu mikir kayak, apa aku bisa ya? Atau jangan-jangan kamu malah mikir ada orang lain yang lebih hebat dari dirimu. Nah itu normal banget, semua orang pasti ngalamin itu. Tapi bedanya dengan orang yang pede, dia itu bisa ngendaliin perasaannya dan memilih untuk maju tanpa meduliin omongan orang lain. Rasa percaya diri itu bukan berarti nggak pernah ngerasa takut ataupun ragu. Tapi lebih ke gimana kita untuk ngadapin perasaan tersebut dan milih untuk tetap mengambil langkah. Oke, langsung aja masuk ke tips yang pertama. Cara untuk ningkatin rasa percaya diri, itu adalah kenali diri sendiri. Ini adalah langkah awal yang sangat penting. Kalau kamu aja nggak kenal siapa diri kamu, gimana kamu bisa percaya dan yakin sama diri sendiri kan? Luangkanlah waktu buat merenung dan mengenali kelebihan serta kekuranganmu. Coba tanyakan ke diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya aku kuasai? Dan hal apa sih yang bikin aku ngerasa bangga? Kebanyakan dari kita itu cuma fokus sama kekurangan. Padahal setiap orang itu pasti punya kelebihan. Ketika kamu beneran tahu apa yang kamu kuasai, kamu akan lebih mudah untuk ngerasa percaya diri. Kita ambil contoh lah. Misalnya kamu punya skill editing video ataupun jago main musik. Hal itu pasti udah jadi kekuatan besar yang bisa kamu banggakan. Nah, yang perlu digarisbawahi, hal ini nggak cuma soal pekerjaan ataupun bakat ya. Bahkan kepribadian kamu itu juga penting. Contohnya mungkin kamu punya kepribadian yang kalem dan juga pendiam. Tapi ternyata pergaulanmu itu luas dan juga supel ke banyak orang. Nah, itu bisa juga jadi poin plus. Sekarang aku pengen kalian tulis di catatan atau pakai note yang ada di HP kalian untuk menulis beberapa kelebihan kamu sebanyak mungkin. Ini bertujuan untuk melatih otak kalian supaya terbiasa melihat hal positif yang ada dalam diri. Setelah kalian menulis kelebihan sebanyak mungkin, tulis satu kelebihan yang kalian banggakan di kolom komentar. Ini bertujuan untuk memotivasi yang lain. Kemudian masuk ke tips yang kedua, itu adalah netapin tujuan kecil. Nah, kenapa sih kita harus netapin tujuan kecil? Hal ini karena kita sering ngerasa kewalahan sama tujuan yang besar, yang ujung-ujungnya bikin stuck, dan tujuan tersebut nggak pernah tercapai. Dengan kita netapin goal yang sederhana, yang bisa dicapai dalam waktu singkat, bakal bikin kamu punya momentum kebanggaan yang bikin kamu ngerasa happy. Coba bayangin, kalau kamu netapin target yang besar, misalnya punya tubuh yang lebih fit dan perut yang six pack. Kalau cuma mikirin hasil akhir, kamu mungkin ngerasa jauh dari target itu. Tapi kalau kamu mulai dengan goal yang kecil, kayak push up 10 kali dalam sehari, lama-lama kamu bakalan bisa lebih kuat dan nambah durasi push up-nya. Setiap kalian nyelesain dan netapin goal yang kecil, itu kayak dapat booster buat ningkatin percaya diri. Dan di saat kalian ngelihat progresnya, itu bikin semangat kalian makin naik. Jadi jangan langsung netapin goal yang ketinggian. Mulai aja dari yang kecil dulu. Kalian bisa set target buat seminggu ini. Misalnya baca buku 10 halaman per hari, mulai bangun pagi, ataupun push up setiap sore hari. Nah, di tips yang ketiga ini, cara untuk ningkatin percaya diri adalah jangan takut gagal. Hal ini kayak klise banget, tapi sebenarnya penting. Banyak dari kita tuh yang takut banget gagal. Sampai-sampai nggak berani untuk nyoba hal baru. Padahal, gagal itu bagian dari proses. Ada kutipan menarik dari Thomas Alva Edison yang bilang, aku tidak gagal, aku hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Kebayang nggak tuh? Dia nggak nyerah, meskipun gagal berkali-kali. Coba inget-inget deh, kapan terakhir kali kamu gagal? Nah, kemudian, apa hikmah dan pelajaran yang bisa kamu ambil dari kegagalan itu? Semakin sering kamu gagal, semakin banyak kamu belajar. Jadi lain kali kalau kalian gagal, jangan langsung down. Anggap aja itu latihan buat bikin kamu jadi lebih kuat dan siap buat tantangan yang lebih besar. Justru orang-orang yang nggak pernah gagal, mereka itu yang mungkin nggak beneran mencoba. Kemudian masuk ke tips yang keempat, ialah bergaul dengan orang-orang positif. Lingkungan sekitar kita itu punya pengaruh yang besar banget ke cara kita berpikir dan merasakan sesuatu. Dengan kalian punya teman yang mendukung dan memberikan vibe serta energi yang positif, bisa banget ngebantu kalian buat ningkatin rasa percaya diri. Jadi coba deh, lihat orang-orang yang ada di sekitar kalian. Apakah mereka itu orang yang mendukung atau malah yang bikin kamu makin ngedown?
Teman-teman yang positif itu bukanlah teman-teman yang selalu ngasih kamu pujian dan kata-kata yang manis, tapi mereka yang jujur dan ngasih saran yang membangun. Kemudian di tips kelima ini, kalau kamu pengen jadi lebih pede, jangan lupa untuk merawat diri sendiri. Self-care itu nggak cuma buat cewek kok. Cowok yang rutin ngelakuin self-care, entah itu olahraga, pakai skincare, ataupun beribadah dan meditasi, cenderung punya rasa percaya diri yang lebih tinggi. Bayangin deh, kalau kalian ngerasa sehat, baik secara fisik maupun mental, otomatis kamu juga bakal tampil lebih pede. Luangkan waktu berolahraga, tidur yang cukup, dan sekedar merawat kulit. Ketika kamu ngerawat diri sendiri, itu nunjukin bahwa kamu peduli dengan dirimu sendiri. Dan itu yang bikin kamu ngerasa lebih berharga. Jadi itu tadi adalah 5 tips buat ningkatin rasa percaya diri. Kalau kamu ingin jadi lebih pede, kuncinya itu cuma satu, adalah konsisten. Rasa percaya diri itu nggak muncul dalam semalam, tapi dengan langkah-langkah kecil tiap hari. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa praktek ya.